bisa tuliskan. Nah, pura-puranya belum saya tuliskan. Nah, inilah unsur-unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga, gimana cara ngafalinnya, gitu ya? Boleh kalian buat singkatan dengan kata-kata, boleh kalian langsung dengan nama atau simbol-simbolnya aja disingkatnya. Nah, kalau saya lebih senang dengan langsung simbolnya. Kenapa? Lebih singkat, lebih cepat juga. Nah, caranya gimana? Kalau saya mengingat atau cara mengingat untuk unsur-unsur periode 3, caranya seperti ini nih. Na, mag, al, si, pes, klar. Gitu ya. Na, mag, al, si, pes, klar. Jadi saya gunakan langsung simbol-simbolnya. Jadi na, na, mag itu mg, al, na, mag, al, al, si, si, pes itu artinya p sama s, klar itu berarti cl sama ar. Nah, saya biasanya seperti itu. Na, mag, al, si, pes, klar. Kenapa saya nggak pakai kata-kata? Biar lebih singkat. Karena kalau dengan kata-kata nanti bisa lebih panjang. Cuma boleh nggak dengan kata-kata? Boleh. Nah, jadi kalau saya mengingat unsur periode ketiga dengan kata-kata, biasanya seperti ini. Nanti minggu, gitu ya, Ali siap pergi sama calon artis. Nah, nanti NA, minggu itu MG, Ali itu AL, siap itu artinya SI, pergi itu P, sama itu S, calon itu CL, artis adalah AR. Nah, boleh kalian gunakan yang mana, atau bahkan kalau kalian punya singkatan yang lain dari unsur-unsur ini, silahkan. Semakin unik, semakin versi kalian sendiri, semakin mudah kalian ingat. Gitu ya. Jadi buat seunik mungkin, tapi buatan kalian itu jauh lebih mudah kalian ingat kembali. Nah, itu adalah unsur-unsur periode ketiga. Nah, setelah kita tahu unsurnya dari Na sampai Ar, dengan nomor atom Na sudah kita ingat mungkin ya, di unsur golongan kemarin alkali-alkali tanah. Mg sama, NaMg kita udah bahas di unsur-unsur alkali-alkali tanah. Kemudian Cl dan Ar sudah kita bahas agak awal-awal di golongan 7A dan 8A. Nah, ketika unsur dengan nomor atomnya, maka selalu ingat, mindset kita selalu ingat bahwa ketika ada lambang atau simbol atom dengan nomor atom, itulah yang kita kenal dengan notasi atom. Langsung langkah awalnya adalah buat konfigurasi elektron. Nah, supaya aman, buatlah konfigurasi elektronnya itu dalam bentuk apa? Konfigurasi yang subkulit. Konfigurasi subkulit dari Na sampai Ar ini tidak semuanya saya tuliskan, beberapa saja, gitu ya. Nah, jadi yang umumnya seperti ini, itu dari Na, kemudian Mg, Al, Cl, dan Ar. Nah, itu yang terakhir. Ya, ini adalah konfigurasi elektron dari Na sampai Ar, di mana Na ini saya singkat, gitu ya. Me, kenapa Me? Karena Me ingat lagi gas mulia yang nomor atomnya 10. Sehingga dengan 11 nomor atom tinggal tambahin 1 elektron lagi, yaitu di 3s1. Mg karena selisihnya 1 tambahin lagi 1 jadi 3s2. Al tambahin 1 lagi 3s2 3p1 sampai ke Ar 3s2 3p6. Nah, inilah konfigurasi elektron dari unsur-unsur periode ketiga. Ya, sampai sini saya yakin kalian bisa. Nah, kalian ingat lagi, kalau periode tadi, seperti Arya sampaikan, bahwa unsur yang periode itu pasti menulisnya secara horizontal, atau mendatar, atau menyamping, atau kiri ke kanan, atau kanan ke kiri. Boleh. Gitu ya. Nah, inilah dari Na sampai Ar. Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Nah, kemudian setiap unsur-unsur ini, gitu ya, nah, punya karakter atau ciri-ciri. Nah, tapi sebelum karakter ciri-ciri,
kita jangan lupakan nih, Na ini golongan berapa? Dia adalah unsur golongan 1A. Kemudian si Mg itu unsur golongan 2A. Kemudian si Al itu adalah unsur golongan 3A. Kemudian Si itu adalah 4A. Kemudian P itu adalah 5A. Kemudian S itu adalah 6A. Ini supaya lebih ingat ya. Ini sengaja saya tuliskan kembali biar lebih ingat. Nah, kemudian Cl itu adalah unsur golongan pasti 7A. Dan terakhir adalah si Ar, itu adalah unsur golongan 8A. Nah, ini adalah 8 buah unsur yang terletak pada periode ketiga dari golongan 1A sampai 8A. Nah, ini untuk supaya kalian ingat kembali. Nah, selanjutnya gimana? Tadi, setiap unsur ini punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya gimana? Kalau dia ini dalam satu periode, gitu ya. Nah, berarti mengetahui ciri-cirinya sama tetap membandingkan satu unsur dengan unsur yang lainnya, dan itu terrangkum dalam ciri-ciri ini yang diawali dengan ciri apa? Adalah sifat logam. Gitu ya. Nah, sifat logam dari ke-8 unsur ini gimana? Setiap unsur ini punya sifat logam yang berbeda-beda. Nah, untuk Na, Mg, dan Al, kita tahu bahwa dia adalah unsur logam. Makanya sering ketemu istilah logam natrium, logam magnesium, logam aluminium. Tapi tidak ada logam argon, gitu ya. Nah, jadi karena argon bukan bersifat logam. Nah, selain logam, ini harus kalian pahami. Saya lebih senang ini dulu. Nah, gimana PsCl? PS dan Cl, fosfor, sulfur, beler, dan klorin. Fosfor, sulfur, dan klorin. Kita kenal dia ada unsur-unsur non-logam. Nah, unsur siapa yang terlewat? Itu adalah Si. Si di antara Al dengan P. Berarti di antara logam dengan non-logam. Dan sifat zat atau unsur yang di antara logam non-logam itulah kita kenal dengan istilah metaloid. Atau ada nama lain nih, sering disebutnya sebagai semilogam. Ini adalah Si atau silikon. Kemudian, gimana dengan Ar itu sendiri? Ar sudah kita ketahui, dia golongan 8A. 8A itu betul, dia sebenarnya bersifat non-logam. Tapi, saya lebih senang bilangnya dia ada langsung aja gas mulia. Kenapa nggak disebut non-logam? Karena gas mulia Ar ini unsur yang stabil, maka sifat kestabilannya itu yang harus lebih ditonjolkan. Makanya saya menyebutnya tidak dalam kelompok non-logam, tapi langsung dalam bentuk gas mulianya. Ya, menyatakannya. Nah, ini adalah sifat atau ciri-ciri yang pertama, yaitu sifat logam atau non-logam. Nah, kemudian sifat keduanya gimana? Nah, sifat keduanya sesuatu yang tampak atau terlihat oleh mata kita, yaitu wujud. Nah, gimana wujud dari setiap unsur atau atom ini? Natrium, magnesium, aluminium. Kita udah tahu tadi, dia unsur yang bersifat logam. Kira-kira nih yang kalian ketahui, yang kalian pahami. Kalau logam itu bentuknya atau wujudnya apa sih? Apakah padat, cair, atau gas? Ya, gimana kira-kira? Kalau unsur yang bersifat logam, wujudnya akan padat, cair, atau gas? Yang kalian ketahui kan? Betul, Mutia. Padat. Nah, jadi natrium, magnesium, aluminium kita udah tahu dia bentuknya padat karena logam. Nah, gimana dengan silikon? Kita ingat lagi, kalian punya HP? Punya ya? Nah, kalian pasti punya handphone. Handphone itu kadang pakai casing tambahan. Casingnya itu terbuat dari
Silikon. Kira-kira tuh wujud silikon itu padat, cair, atau gas? Padat. Padat juga. Nah, kemudian gimana sulfur? Nah, saya kenapa fosfor sewot? Karena fosfor dan sulfur wujudnya sama. Lihatnya sulfur atau belerang. Nah, kira-kira nih kalau belerang wujudnya apa sih? Padat, cair, atau gas? Gimana nih? Padat, cair, atau gas kalau belerang? Nah, caranya gimana? Mudah banget. Kalian kalau suka nonton TV, ya, kalian kalau nonton TV, misalnya RCTI ini, di seingat saya azan maghrib kalau nggak salah. Atau nggak nanti pas azan maghrib kalian lihat TV RCTI. Nah, di situ ada pemeran utamanya satu orang. Dia seperti mikul atau manggul gitu, turun naik kawah. Apa yang dia pikul itu seperti batuan, warnanya kuning. Dan yang beliau angkut itu adalah belerang. Nah, kejadian ini atau video itu diambil di Kawah Ijen. Kawah Ijen daerah Banyuwangi perbatasan dengan Malang kalau nggak salah, gitu ya. Nah, di Kawah Ijen itu terjadi penambangan belerang. Sehingga ketika lihat di penambang belerang ini, dia angkut dari bawah dekat kawah ke atas gitu ya untuk diangkut. Nah, itu wujudnya belerang itu bongkahan seperti batu. Maka ketika bongkahan seperti batu, wujudnya apa? Apakah padat, cair, atau gas? Kira-kira padat, cair, atau gas? Kalau bongkahan adalah Padat. padat, betul Angela. Jadi si belerang itu juga berwujud padat. Sehingga dari Na sampai belerang itu dia wujudnya padat, betul. Nah, gimana Cl? Cl dan Ar dia adalah unsur yang kita tahu Ar itu pasti gas. Oh, kalau gas mulia pasti gas gitu ya. Cl-nya gimana? Apakah cair? Cl ini unsur bebasnya adalah Cl2. Berwujud, ingat lagi halogen, dia berwujud cair. Gitu ya. Cair, gas. Cl2 itu gas. Kalau cair ada Br2. Nah, jadi klorin dan argon itu ada yang berwujud gas. Jadi dalam unsur periode ketiga ini hanya ada dua wujud saja, yaitu padat dan gas. Nah, ini adalah ciri-ciri yang dasar yang mudah kita lihat, gitu ya. Nah, yang mudah kita amati secara langsung. Nah, gimana ciri-ciri yang lainnya yang tidak terlihat langsung oleh mata kita? Nah, ini adalah ciri yang ketiga. Apa sih ciri yang ketiga ini? Nah, ciri yang ketiga, kalau tadi kita berbicara wujud dan sifat logam, maka yang ketiga ini saya lebih menganggapnya adalah sifat keasaman. Jadi, sifat keasaman. Keasaman benar ya nulisnya gini ya. Nah, sifat keasaman, asam, ingatnya asam. Asam itu yang dipandangnya adalah untuk yang non-logam. Jadi yang non-logam itu adalah PsCl. PS dan Cl. Berarti dia bersifat asam. Nah, gimana kekuatannya? Gitu ya. Jadi kekuatan asamnya gimana nih? Nah, jadi kekuatan asam. Nah, jadi ingat kalau sifat keasaman itu untuk unsur-unsur yang bersifat non-logam. Nah, gimana kalau unsur logam? Nanti yang ciri keempat. Nah, sifat keasaman untuk unsur non-logam, kekuatan asamnya itu adalah yang golongan 7A itu akan lebih kuat dibandingkan 6A, lebih kuat dibandingkan yang 5A. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah HCl itu lebih kuat dibandingkan H2S. Lebih kuat dibandingkan H3P. Nah, itu kalau
asam diatomik, ya, asam biner, asam biner. Jadi asam yang tersusun hanya dari 2 jenis atom. Jadi HCl, H2S dan H3P. Gimana kalau asamnya bentuknya oksi? Berarti asam itu mengikat oksigen. Nah, tapi dengan jumlah oksigennya harus sama. HCl-nya HCl gimana? HClO4 lebih kuat dibandingkan H2SO4 lebih kuat dibandingkan H3PO4. Nah, ini adalah kekuatan asam untuk unsur-unsur yang bersifat non-logam. Jadi kekuatan asamnya adalah yang 7A lebih kuat dibandingkan 5A, dibandingkan 6A dan lebih kuat dibandingkan 5A. Itu adalah sifat keasaman untuk non-logam. Ya. Sampai sini dulu bisa dipahami? Baru 3 ciri-ciri nih. Ya, sampai sini. Kira-kira bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu? Silahkan. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang dipahami. Ya, gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa. Sip. Selanjutnya. Nah, tadi siapa lupa? Yang menyatakan bisa siapa tadi? Maaf. Zahra, Bapak. Zahra. Sip. Terima kasih Zahra. Untuk yang lain gimana? Bisa dipahami sampai dengan sifat keasaman ini? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Mutia. Yang lain? Ada yang kalau nggak salah ada yang belum lama bergabung nih. Ada Zahra, ada siapa lagi nih? Putra. Dan Putra ya, betul. Dan iya, Tiara kalau nggak salah. Nah, terima kasih yang belum lama bergabung. Oh, ternyata ada wali kelas kalian nih. Bu Desi kayaknya. Oh iya, sip. Ya, kita lanjutkan. Tadi baru sampai sifat keasaman, belum membahas sifat yang mendasar gitu ya. Kenapa saya pengennya keasaman dulu, nyambung ke sifat logam tadi gitu ya. Nah, lawan dari asam itu adalah sifat kebasaan. Kenapa ini saya buat seperti ini? Biar kalian tidak bingung, tidak tertukar. Asam ingat untuk non-logam, kalau basa berarti untuk yang bersifat logam. Nah, sehingga kalau unsur logam yang gimana? Unsur logam berarti antara Na, Mg, dan Al. Berarti antara si 1A dengan 2A dengan 3A. Nah, gimana kekuatan basa? Kekuatan basa ini sebenarnya berhubungan dengan yang pekan lalu tentang alkali-alkali tanah. Kita ingat bahwa alkali itu lebih basa dibandingkan alkali tanah. Maka dapat disimpulkannya lebih mudah. 1A itu akan lebih kuat dibandingkan 2A, lebih kuat dibandingkan 3A. Kok AL ya? 3A. Nah, ini adalah kekuatan basa. Dengan contohnya adalah NaOH pasti lebih kuat dibandingkan MgOH 2 kali, dan MgOH 2 kali lebih kuat dibandingkan AlOH 3 kali. Nah, ini adalah kekuatan basa untuk yang unsur bersifat logam. Nah, ini jangan dilupakan, gitu ya. Ini kurang 3, sip. Nah, ini ciri yang keempat tentang kebasaan. Nah, gimana ciri-ciri dasar? Dasar itu yang gimana? Yang tentang jari-jari, kemudian keelektronegatifan, energi ionisasi, kemudian afinitas elektron, kan gitu ya. Nah, ini yang belum kita bahas. Nah, enaknya gini. Nah, enaknya gini. Semakin ke kanan, nah, maka gimana nih? Semakin ke kanan. Atau saya buatnya ini. Ciri-ciri yang kelima, jari-jari atom lah. Jari-jari atom. Ada yang paham nih? Jari-jari atom semakin ke kanan, semakin gimana nih? Jari-jari atom. Semakin ke kanan, semakin besar atau kecil? Ingat lagi. Betul, Zahra. Semakin kecil. Kenapa semakin kecil, Zahra? Karena
itunya Bapak, apa kulit terluarnya? Dilihat dari itunya, Dilihat dari nomor logamnya itu ya. ah, agak bukan kurang tepat, kurang lengkap gitu ya. Berkaitan dengan kulit, tapi berkaitan juga dengan jumlah elektron. Nah, semakin ke kanan, betul tadi kata Zahra, nomor atomnya semakin besar. Berarti semakin ke kanan, pada kulit terluarnya semakin banyak terisi elektron kan? Nah, karena semakin banyak terisi oleh elektron, maka interaksi antara si inti dengan elektron terluar semakin besar atau semakin banyak. Itulah yang menyebabkan jari-jarinya semakin kecil atau pendek. Karena daya tarik itu semakin banyak. Jadi ketika daya tariknya semakin banyak, maka jaraknya itu makin dekat. Betul yang tadi Zahra sampaikan. Nah, kemudian selain jari-jari atom, sifat apa lagi nih? Ya, pasti berhubungan ke elektronegatifan. Nah, gimana ke elektronegatifan? Semakin ke kanan, ingat lagi, dengan jari-jari berbanding lurus atau terbalik. Ada yang masih ingat? Ke elektronegatifan, semakin ke kanan, semakin ingat, selalu kita bahas besar, betul. Ya, semakin besar. Tapi ingat lagi definisi ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan itu ingat ya, kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom yang lain. Nah, semakin ke kanan semakin besar karena semakin ke kanan semakin butuh elektron. Cuma hati-hati, ada gas mulia di situ. Ingat lagi, gas mulia ini unsur yang stabil atau tidak? Pasti gas mulia, stabil atau tidak? Stabil, Pak. Stabil, betul Altaf. Nah, karena stabil, masih butuh elektron nggak sih sebenarnya si gas mulia ini? Jawabannya? Enggak. Tidak. Karena tidak, maka inilah bagian dari pengecualian. Hati-hati. Jadi ingatnya lagi, kimia itu ilmu pengecualian. Ketika kita asik semakin kecenderungan, ada kecuali di situ. Jadi semakin ke kanan semakin besar, betul. Tapi kecuali siapa? Kecuali argon. Karena dia gas mulia yang udah stabil, maka tidak butuh lagi elektron. Sehingga berapa keelektronegatifannya? Adalah 0. Ya. Jadi ini kecuali AR, keelektronegatifannya adalah 0. Nah, ini bagian pengecualian untuk keelektronegatifan. Nah, selanjutnya, setelah keelektronegatifan, jangan lupa afinitas elektron. Kira-kira nih, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin gimana nih untuk afinitas elektron? Ini mirip atau mirip dengan keelektronegatifan. Jadi semakin ke kanan, afinitas elektron juga semakin besar. Dan tidak ada pengecualian apapun. Yang selanjutnya adalah energi ionisasi. Gimana energi ionisasi? Semakin ke kanan, semakin gimana nih? Semakin besar atau semakin kecil? Mirip dengan yang atas-atasnya. Gimana Zahra? Semakin besar. Betul, semakin besar. Karena sifat keelektronegatifan, afinitas, dan ionisasi itu istilahnya sama. Kecenderungannya sama. Kalaupun ada pengecualian tergantung golongan atau kelompoknya aja lah. Gitu ya. Nah, jadi tidak, tapi secara umum sama. Jadi ketika makin kanan semakin besar, berarti tiga itu sama. Gitu ya. Jari-jari kebalikannya. Nah, cuma harus hati-hati. Energi ionisasi itu ada energi untuk melepas satu elektron terluar, gitu ya. Nah, untuk membentuk ion positif. Nah, melepas satu elektron terluar, kita lihat konfigurasi, gitu ya. Nah,
konfigurasi, lihat si Mg dengan Al nih. Mg 3S2, Al-nya 3S2, 3P1. Kalau Na dan Mg nggak usah dibandingkan, pasti Mg lebih besar. Tapi yang harus hati-hati ini Mg dengan Al. Kenapa? Mg ini 3S2. S itu elektron maksimal dalam subkulit S adalah 2. Berarti dia penuh subkulitnya. Bandingkan dengan Al, terakhirnya di 3P1. P itu penuhnya 6 atau setengahnya 5. Setengahnya 3. Setengahnya 3 ya. Dia cuma terisi 1. Jadi ke penuh masih jauh, ke setengah juga masih kurang. Nah, sehingga kestabilan konfigurasi berbeda antara si Mg dan Al. Nah, dari kestabilan ini, Mg yang lebih stabil itu menyebabkan pengecualian dalam energi ionisasi. Jadi di sini muncul kecuali lagi. Kecualinya gimana? Yang 2A itu akan lebih besar dari yang 3A. Dan yang 5A itu akan lebih besar dibandingkan yang 6A juga. Ini pengecualian. Kenapa? Karena konfigurasi 2A itu lebih stabil dibandingkan 3A. Yang 5A lebih stabil juga dibandingkan 6A. Kenapa 5A stabil? Karena 3S2, 3P3. Kalau 6A berarti 3S2, 3P4. Nah, itu yang menyebabkan ada pengecualian dalam energi ionisasi dalam prioritas, bukan prioritas, kecenderungan kiri ke kanan dalam satu periode. Nah, inilah baru sampai sifat energi ionisasi. Nah, sifat yang lainnya gimana? Nah, sifat yang lainnya itu adalah sifat apa nih? Ada yang masih ingat? Selanjutnya tentang biasa adalah tentang sifat reduktor atau oksidator. Nah, ingat reduktor. Reduktor ini kemampuan mengalami apa sih? Atau zat itu mengalami apa? Ada yang masih ingat nih? Reduktor. Reduktor itu mengalami reduksi atau oksidasi? Ada yang masih ingat? Oksidasi. Oksidasi. Jadi reduktor itu kemampuan zat untuk mengalami oksidasi. Nah, ingat lagi deret volta. Gitu ya. Deret volta. Semakin ke kanan, maka semakin mudah mengalami reduksi atau oksidasi? Reduksi. Reduksi. Sehingga kalau yang oksidasi itu akan ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Maka yang ke kiri, berarti cari yang paling kiri. Siapa? Adalah Na. Na itu berarti golongan 1A. Maka sifat reduktor yang 1A akan lebih kuat dibandingkan 2A, lebih kuat dibandingkan 3A. Ya. Sehingga Na akan lebih kuat sifat reduktornya dibandingkan Mg, lebih kuat dibandingkan Al. Itulah sifat reduktor. Lawannya adalah oksidator. Itulah sifat yang ke-10. Ingat lagi tadi, oksidator itu mengalami oksidasi atau reduksi? Adalah mengalami Reduksi. reduksi, betul. Reduksi tadi sudah disampaikan. Dalam deret volta, semakin ke kanan, semakin mudah mengalami reduksi. Berarti sifat oksidatornya akan semakin kuat. Nah, semakin kuat berarti yang sebelah kanan. Tapi hati-hati lagi. Gas mulia ini yang harus kalian hati-hati. Gas mulia ini unsur yang stabil. Kalau unsur yang stabil berarti nggak usah terlalu banyak dibahas. Gitu ya. Karena nggak usah terlalu banyak dibahas, berarti geser ke sebelahnya. Maka yang kita bandingkan mirip dengan sifat asam, yaitu 7A, 6A, dan 5A. Semakin ke kanan berarti sifat reduksinya semakin kuat atau makin mudah mengalami reduksi. Sehingga kesimpulannya adalah yang 5A lebih lemah dibandingkan 6A, lebih lemah dibandingkan 7A. Sehingga gimana nih? Yang 5A itu ada P berarti ya. P lebih lemah dibandingkan S, lebih lemah dibandingkan Cl.
Ini adalah sifat reduktor dan oksidator. Nah, secara inti, gitu ya, ini adalah materi tentang unsur-unsur periode ketiga. Jadi secara inti materinya sampai sini. Nah, kalaupun ada tambahan yang 11, yaitu berhubungan dengan titik leleh. Titik leleh atau titik lebur. Nah, di mana titik lebur atau titik leleh ini? Nah, titik leleh ini berhubungan dengan wujud. Nah, jadi titik leleh ini berhubungan pertama dengan wujud, kemudian dengan ikatan. Jadi yang penentu itu adalah wujud dan ikatan. Jadi yang paling menentukan titik didih, titik leleh, titik beku itu sebenarnya ikatan. Semakin kuat ikatan, maka titik didihnya semakin tinggi. Titik lelehnya juga semakin tinggi. Karena ikatannya di situ semakin kuat. Jadi semakin kuat sulit untuk diputuskan, maka butuh energi untuk mengubah wujudnya itu semakin tinggi juga. Nah, jadi yang mempengaruhi titik leleh itu adalah wujud dan ikatan. Nah, sekarang kita ingat lagi nih. Wujudnya tadi ada yang padat, ada yang gas. Nah, kira-kira mana yang titik lelehnya lebih tinggi? Yang padat atau gas? Kira-kira nih. Yang titik lelehnya lebih tinggi, yang gas atau yang padat? Ingat leleh. Leleh itu perubahan wujud dari apa? Ada yang masih ingat? Leleh. Perubahan wujud dari Padat ke cair. padat ke cair. Berarti yang sulit meleleh itu yang padat atau yang gas? Gas. Gas. Yakin gas sulit? Pada suhu tertentu. Misalnya gini. Dalam suhu kamar kita tahu dia udah padat nih, si Na sampai S itu ya. CLAR pada suhu kamar berarti dia udah menjadi gas. Nah, sebelum menjadi gas berarti kan dia sebenarnya cair dulu. Gitu ya. Nah, sehingga pada suhu kamar udah gas berarti dia adalah zat yang lebih mudah untuk meleleh. Kenapa? Karena untuk mendapatkan padatnya dia sulit. Gitu ya. Berarti sebenarnya dia mudah meleleh. Nah, kalau kita lihat perubahan titik leleh berarti padat ke cair di suhu kamar itu, maka Cl dan Ar itu yang paling rendah atau paling kecil. Karena kita sulit menemukan mereka dalam wujud padatnya. Kenapa? Karena di suhu kamar aja dia udah jadi gas. Nah, ketika udah jadi gas berarti dia titik lelehnya sangat rendah. Gitu ya. Jadi maksud titik leleh di sini adalah manakah yang paling rendah? Nah, yang paling rendah adalah yang paling bersifat gas. Berarti gas mulia. Jadi Ar akan lebih kecil dibandingkan si Cl. Nah, Cl akan lebih kecil dibanding siapa? Ini harus hati-hati. Berarti kita membandingkan antara Na, Mg, Al, Si, P, dan S. Gitu ya. Nah, bandingkan P dengan S karena dia sebelahan. P dengan S sama-sama padat. Gitu ya. Nah, sama-sama padat. Nah, sama-sama dia bersifat non-logam. Jadi ini ada hubungannya wujud dengan sifat logam non-logam. P dan S sama-sama padat, sama-sama non-logam. Tapi, nah, karena dua sifat ini sama, berarti harus tahu bobotnya. Bobot apa? Adalah bobot atomnya. Semakin besar bobot atom, maka ukurannya semakin besar. Makin berat. Kalau makin berat berarti melelehkannya butuh energi lebih besar. Nah, sehingga di sini titik leleh dari si P itu justru lebih kecil dari S. Kenapa bisa? Penyambung tadi. Wujud sama, sifat non-logam sama, tapi bobot atomnya S itu lebih besar. Dilihat dari nomor atom dan nantinya nomor massa. Gitu ya. Nah, jadi nomor atom dan nomor massa S lebih besar sehingga dia ukuran atomnya jauh lebih besar, lebih berat. Sehingga titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan fosfor. Nah, sekarang S bandingkan sebelahnya dengan berarti tersisa Na, Mg, Al, dan Si. Nah, di sini harus hati-hati.
Nah, karena titik leleh ini banyak pengecualian. Pengecualian udah muncul, ini P lebih kecil dari S. Kemudian di sini pengecualian lebih hebat lagi. Ternyata, nah si NaMgAl dia sama-sama padat, sifat logamnya sama. Berarti tadi yang membedakan adalah bobot atom. Kira-kira bobot atom NaMgAl siapa yang lebih berat? Ingatnya tadi, nomor atom, nomor massa. Berarti yang lebih berat NaMg atau Al? Kira-kira nih. Gimana Fatur? NaMgAl yang lebih berat bobotnya? Ya, gimana Fatur? Al bukan, Pak? Al, betul. Al itu bobotnya lebih berat. Tahu dari mana? Lihat aja nomor atom. Nomor atomnya berbeda, nomor masanya pasti beda. Yang makin ke kanan pasti lebih berat. Sehingga di sini titik leleh gimana? Na akan lebih besar dari S, tapi lebih kecil dari Mg. Mg juga lebih kecil dari Am. Ternyata itu. Nah, gimana sih Si? Justru Si ini yang terkuat. Bukan terkuat, terbesar titik lelehnya. Gitu ya. Kenapa? Kan dia semilogam atau metaloid. Berarti sifat logamnya nggak gitu kuat. Ya, betul. Itu dari wujud dan sifat. Gitu ya. Tapi dari ikatan, kan tadi ingat penyebab utama titik leleh adalah ikatan. Ikatan Si ini jauh lebih kuat. Karena dia semilogam berarti bisa berikatan dengan logam, bisa dengan non-logam. Jadi akan banyak ikatan yang bisa dia bentuk. Nah, sehingga S ini akan bisa membentuk ikatan kovalen yang disebut kovalen raksasa. Artinya ikatannya akan sangat banyak. Nah, itulah yang menyebabkan Si titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Karena ikatannya yang dibentuk lebih banyak. Nah, ini adalah ciri-ciri dari unsur-unsur periode ketiga. Nah, untuk yang lainnya seperti proses pembuatan dan lain-lain, silahkan kalian baca pelajari sendiri. Kalau saya tidak terlalu ke sifat cara-cara pembuatan, kenapa? Karena kalau cara-cara pembuatan itu lebih ke gimana ya? Kalau ditanya lebih ke bukan konsep gitu ya, cara pembuatan itu. Jadi kalau orientasinya ujian nasional dulu, seingat saya, proses pembuatan ini selalu dibahas. Nama prosesnya apa? Itu karakter UN. Tapi kalau UTBK itu nggak akan ditanya nama prosesnya. Jadi nama percobaannya apa nggak ditanya. Tapi secara prinsipnya apa? Nah ini. Tetap saya bahas sekilas saja proses pemurnian atau pembuatan. Apa tanya Ya, silakan Fatur. titik leleh? Kenapa P sama S itu bisa lebih kecil daripada ALSI? Oh, kenapa P dan S lebih kecil dari Al dan S? Karena sifatnya ini, Fatur. P dan S itu sifatnya non-logam dibandingkan NaMgAl. Nah, ingat logam itu kan keras, padat keras. Tapi kalau logam itu padat tapi rapuh. Gitu, sehingga mudah meleleh. Gitu, Fatur. Oke. Ya, bisa dipahami? Bisa. Iya, sip. Nah, itu tadi pertanyaan dari Fatur dan mudah-mudahan yang lain juga bisa memahaminya. Nah, sekarang gimana dengan proses pemurnian atau pembuatan? Saya tidak menekankan ke nama, tapi lebih ke prinsip. Prinsipnya seperti apa sih untuk memurnikan atau membuatnya? Nah, pada prinsipnya untuk unsur-unsur yang logam, gitu ya. Jadi kalau unsur logam atau bahkan non logam juga itu nggak akan jauh proses pemurnian itu dari elektrolisis, gitu ya. Jadi kalau Na ini proses prinsipnya adalah elektrolisis. Jadi untuk pemurnian Na elektrolisis leburan garam halida. Ya, jadi leburan garam halida. Nah, dalam hal ini yang sering digunakannya adalah NaCl. Nah, prosesnya apa? Silahkan kalian baca. Seingat saya prosesnya adalah down, gitu ya. Nah, tapi bukan nama proses itu yang lebih saya
bahas. Jadi lebih ke intinya aja. Yaitu dalam pemurnian atau pembuatan suatu unsur itu nggak akan jauh salah satunya dari keterangan elektrolisis. Nah, kemudian dengan Mg gimana? Prinsipnya sama, yaitu elektrolisis juga. Jadi kalau nanti soal UTBK ada nama-nama proses, buat saya itu tidak terlalu mendasar. Bukan konsep gitu ya. Jadi prinsipnya konsepnya adalah tentang elektrolisis ini. Jadi sama, yaitu elektrolisis leburan, garam, halida juga. Nah, garam halidanya ini dalam bentuk MgCl2. Ini perbedaannya hanya dari bahan bakunya sebenarnya. Prinsipnya sama, Na dan Mg itu. Elektrolisis leburan garam. Tapi namanya yang Mg ini sering nyebutnya DAW, gitu ya. N-nya hilang, gitu. Down dengan DAW. DAW atau DAW lah. Itu gimana kalian. Tapi kalau saya bukan ke nama proses tadi, tetap prinsipnya adalah elektrolisis harus leburan atau lelehan. Ini nggak bisa dalam bentuk larutan. Nah, itu yang menjadi prinsip utamanya atau prosesnya. Nah, gimana yang ketiga? Ini untuk Al. Al ini karena logam tetap prinsip pemurniannya harus elektrolisis, leburan juga atau lelehan. Kenapa harus leburan lelehan? Ingat dalam elektrolisis yang berlangsung di katoda bahwa Na, Mg, Al geng golongan 1A, 2A, Al, Mn gitu ya. Itu letaknya sebelah kiri dari air. Maka kalau ingin mendapatkan dia di katoda itu harus tidak ada air. Sehingga berupa leburan atau lelehan. Nah, ini dari apa? Ini leburannya dari lelehan garam oksida. Atau senyawa oksida lah. Ini ya, senyawa oksida. Nah, dalam hal ini adalah Al2O3. Itu adalah untuk pemurnian Al, Mg, dan Na. Nah, gimana dengan Si? Nah, Si silikon ini kalau yang saya lebih pahami, dia lebih ke proses ekstraksi. Ekstraksi siapa? Dari silika, pasir silika. Yaitu SiO2. Ya, jadi lebih ke prosesnya adalah ekstraksi pasir silika yaitu SiO2. Ya, dengan proses pembuatannya, pemurniannya banyak banget tahapannya gitu ya. Nah, tapi prinsip utamanya ekstraksi atau pemisahan. Nah, pemisahan si Si dengan si oksigennya itu biasanya menambahkan zat yang lainnya. Nah, itu adalah yang keempat. Yang kelima itu adalah fosfor dan belerang. Jadi fosfor dan belerang prinsipnya sebenarnya agak-agak mirip juga gitu ya. Ada yang dengan cara ekstraksi ataupun dengan elektrolisis. Gitu. Jadi proses yang lainnya bisa mungkin kalian baca, kalian pahami lagi. Yang penting adalah secara prinsip bahwa dominan pemurnian itu menggunakan prinsip elektrolisis. Nah, itu adalah untuk pembuatan, tapi kalau untuk argon ini agak beda ini buat gitu ya. Jadi argon ini prosesnya sebenarnya udah dibahas juga di gas mulia yaitu destilasi bertingkat udara cair. Ya. Jadi ini saya tambahkan aja untuk AR. Nah, jadi prinsipnya itu setiap proses pemurnian atau pembuatan nggak akan jauh dari kata elektrolisis, destilasi untuk yang gas, gitu ya, atau dengan ekstraksi untuk yang sifatnya dia padat tapi non logam. Jadi fosfor dan sulfur itu sebenarnya bisa dengan proses ekstraksi juga. Nah, ini adalah ya secara umum untuk proses pemurnian atau pembuatan unsur-unsur periode ketiga. Ya, sampai sini materi tentang unsur-unsur periode 3 selesai. Jadi unsur periode 3 ini tidak terlalu banyak. Ya, sampai sini. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan silahkan. Sebelum kita langsung ke latihan-latihan soal.
Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Bisa Zahra, bisa Altaf, Angela, Arya, Benjamin, David, Devi, Fatur, Monica, Mutia, ada Nova, yang belum lama mungkin, atau mungkin udah dari tadi cuma belum saya lihat. Ada Nova, ada Putra, dan Tiara. Ya, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan tanyakan, silakan sampaikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soal. Unsur periode 3 sedikit sama seperti gas mulia. Karena dominan sudah dibahas sebenarnya. Di gas mulia udah, di halogen udah, alkali-alkali tanah juga sudah. Jadi ini hanya membandingkan dalam satu periode saja. Nah, pertanyaannya saya gini. Kenapa periode 3 dibahas? Kenapa periode 2 enggak? Itu pertanyaannya. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Kalau kalian tidak nanya. Kira-kira nih, kenapa kita menjawab periode ketiga dibandingkan periode kedua? Silakan. Ada yang tahu? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ya, kira-kira ada yang tahu? Kenapa kita membahas periode ketiga sedangkan periode 2 nggak dibahas? Kira-kira nih, yang kalian ketahui aja. Saya nggak penting buat saya, nggak penting benar, nggak penting salah, saya pengen tahu aja. Siapa nih yang mengetahui kira-kira atau menurut kalian, kenapa periode 3 dibahas tapi periode 2-nya enggak? Ya, kira-kira nih, ada yang tahu alasannya apa atau mengemukakan pendapat? Mau salah nggak masalah buat saya. Yang penting kalian berani mengemukakan apa yang kalian ketahui, kalian paham. Ya, kira-kira nih, apa nih? Ada yang mau bantu jawab? Dari Zahra atau Altaf atau Angela atau Arya atau Benjamin atau David atau Devi atau Fatur atau Monica atau Mutia atau Nova atau Putra atau Tiara. Silakan. Kenapa kita membahas unsur periode ketiga dibandingkan periode kedua? Ada yang tahu alasannya? Kalau tidak ada yang menjawab, saya nggak akan jawab alasannya. Nanti jawabnya nanti lagi aja. Ya, biar kalian penasaran. Ya, ada yang mau bantu jawab? Kalau tidak ada, saya hitung dulu lah sampai 5 lah. Kalau nggak ada, kita langsung ke pembahasan soal. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak ada yang jawab. Kita langsung pembahasan soal. Nah, nih, kaji latih standar 24. Nomor 1 sampai dengan 3, kira-kira siapa yang mau menjawab, siapa yang mau mengerjakan, silahkan langsung di layar, kalian coret-coret, dengan ada pilihan di menu annotate gitu ya, boleh di layar coret-coret langsung, atau tuliskan jawabannya di chattingan, atau melalui audio, tinggal unmute aja. Silahkan, siapa yang mau nyoba nomor 1 sampai 3 terlebih dahulu. Sebelum kita bahas barengan. Saya pengennya kalian yang nyoba dulu, baru setelah itu kita bahas bareng. Siapa nih yang mau nyoba duluan? Untuk nomor 1 sampai dengan 3. Silakan. Coret-coret di layar boleh. Melalui chattingan juga bisa. Atau dengan cara audio atau suara kalian. Tinggal unmute aja. Silakan. Nomor 1 sampai 3. Kalau perlu diingat, kimia unsur, kalau kalian kurang rajin baca, bisa lupa. Gitu ya.
Nah, ada chattingan nih. Nomor 2 katanya Mutia nih, nomor 2 dari Mutia nih. Katanya. Nomor 2 itu saya tulis dulu. Ini dari Mutia ya. Nomor 2-nya adalah E. Kalau berarti semua betul ya Mutia ya? Iya, Pak. Iya, sip. Yang lain selain Mutia. Ya, siapa lagi nih? Nomor 1 dan 3. Atau nomor 2 punya jawaban yang lain? Boleh. 1, 2, dan 3. Silahkan. Selain Mutia. Siapa lagi yang mau nyoba? Nomor 1 dan 3 lah prioritas. Mau langsung cara-cara di layar boleh? Atau melalui suara juga bisa? Atau lewat chattingan juga silahkan. Ya, apa yang kalian suka, kalian lakukan. Saya ingin kita lebih aktif, lebih interaktif. Ya, ada di chattingan nih. Siapa? Ada Fatur, nomor 2, 1, 2, dan 4. Kemudian Tiara, 1C katanya. 1C katanya menurut Tiara. Ini ya, 1C. Nomor 2 kata Fatur tadi 1, 2, dan 4 aja yang benar. Gitu ya Fatur ya? Betul ya Fatur? 1, 2, dan 4 kan? Ya, Iya. saya lupa. Sip. Terima kasih buat Fatur, Mutia, dan Tiara. Nah, tinggal nomor 3 nih. Siapa yang mau nyoba nomor 3? Gimana nomor 3 nih? Dari nomor 1 sampai 3, nomor 3 yang paling susah. Gimana? Nomor 3. Ada yang mau nyoba? Saya kasih kesempatan. Saya hitung lah. Sampai saya hitung sampai 5. Tapi kalau saya hitung nanti saya lagi yang ngerjainnya. Saya kasih kesempatan. Siapa yang mau mencoba nomor 3? Saya kasih waktu 30 detik. Atau 1 menit lah. Tanggung. Silahkan. Untuk nomor 3. Kalian cobain dulu. Kalau misalnya nomor 1 dan 2 punya jawaban beda juga sampaikan. Nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Silahkan. Coba dulu untuk nomor 1, 2, dan 3. D bukan, Pak. D. 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 Domba maksudnya ya? Betul? R. Ini ya. RQP kan? Betul ya, Pak Tur ya? Iya. Iya, sip. Karena udah dijawab Pak Tur, kita bahas. Nah, gimana nomor 1 nih? Nomor 1 relatif mudah gitu ya. Nah, unsur-unsur periode ketiga sama-sama memiliki ketika kita berbicara periode gitu ya. Pasti kita berbicara apa nih? Berbicara kulit. Nah, karena periode ketiga berarti kulitnya sama-sama kulit ketiga. Nah, berarti carilah kulit yang sama, yaitu yang kulit ketiga. Jadi 3 kulit terisi elektron, sehingga jawaban Tiara nomor 1 betul adalah C. Nah, itu jawaban Tiara betul adalah C. Jadi kalau berbicara periode kulit, kalau berbicara golongan itu elektron valensi atau elektron terluar. Gitu ya.
Nah, itu nomor 1. Nah, kemudian gimana dengan nomor 2? Pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, kata Mutia itu adalah E. Kata Fatur 1, 2, dan 4. Nah, kita buktikan. Na, Mg, dan Al adalah logam. Betul salah? Betul. Logam natrium, logam magnesium, dan aluminium. Itu adalah logam. Kemudian Cl dan Ar berwujud gas pada suhu kamar. Betul. Klorin dan Ar, argon itu wujudnya gas. Nah, 4. 4 dulu nih. Karena jawaban Fatur tadi kan 1, 2, dan 4. Kalau Mutia berarti 1, 2, 3, 4. Berarti semuanya betul. Si bersifat semilogam? Betul. Karena metaloid itu nama lainnya semilogam. Nah, gimana dengan PS dan Cl adalah non-logam? Ini juga betul. Jadi, fosfor, sulfur, dan klorin itu adalah unsur-unsur non-logam. Sehingga semua betul dan jawaban Mutia yang betul, yaitu opsinya adalah E. Nah, Fatur ini ada yang terlupakan kalau opsi seperti ini Fatur. Kenapa? Karena ingatnya gini tuh, ketika ada opsi pernyataan soal itu 1, 2, 3, 4, ketika 1 betul, 3 pasti betul. Apapun itu, mau Fatur lupa yang ketiganya atau ke satunya, ketika salah satunya betul, pasti betul. Ketika salah satunya salah, pasti dua-duanya salah. Gitu aja Fatur. Ya, karena nggak ada opsi 1, 2, 4 juga tuh. Nah, ini yang kadang terlupakan. Kenapa? Karena opsi A itu yang betul 1, 2, dan 3. Kemudian opsi B itu yang betul 1 dan 3. Opsi C itu yang betul 2 dan 4. Nah, sampai sini yang selalu berkaitan ada 1 dan 3. 1 betul, 3 betul, 1 salah, 3 pasti salah. Gimana opsi D? D itu hanya 4 saja. Opsi E ini semua betul. Nah, di sini lebih meyakinkan. Di mana ada 1, di situ ada 3. Ya, gitu Fatur? Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada soal teoritis kayak gini, Fatur jangan sampai terlupakan opsi-opsi ini. Kadang suka lupa. Ya, bukan hanya Fatur lah, yang lain juga sama. Ya, suka lupa tentang opsi untuk yang 1, 2, 3, 4. Kadang ketukar A itu benar semua gitu ya. Kadang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Nah, itulah nomor 1 dan 2. Tapi tetap saya ucapkan terima kasih buat Fatur yang udah menjawab nomor 2, Mutia yang udah jawabannya benar nomor 2, dan Tiara yang menjawab betul nomor 1. Nah, gimana dengan nomor 3? Nomor 3 kita buktikan. Ini jawaban Fatur adalah D. Ya, gimana Fatur? A. Bukan D. Oh, bukan D, diralat jadi A gitu ya. Nah, kita buktikan nih, A atau D, atau bukan A dan D. Nah, kita bahas. Caranya gimana? Gini, unsur-unsur P, Q, dan R terletak pada periode ketiga. Dah, berarti dia periode ketiga, berarti mendatar atau menyamping kata Arya tadi di awal-awal. Oksida unsur P dapat bereaksi dengan asam kuat maupun dengan basa kuat. Ingat lagi nih, yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Kira-kira zat itu bersifat apa? Berarti P itu adalah zat yang bersifat amfoter. Karena tengah-tengah, gitu ya. Jadi yang tidak bersifat yang bisa bersifat bereaksi dengan asam maupun dengan basa itulah amfoter. Nah, bahasa mudahnya berarti P-nya itu di tengah-tengah. Nah, ini saya yakin kenapa Fatur merubah, karena P ini adalah di tengah-tengah. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, jadi ingat lagi tadi, kalau amfoter berarti di antara asam dan basa. Berarti kalau buat kesimpulan, P-nya di tengah-tengah nih. Nah, kemudian, gimana selanjutnya? Unsur Ki. Unsur Ki dalam air dapat memerahkan lakmus biru. Memerahkan lakmus, berarti Ki itu bersifat asam atau basa? Asam. Asam. Jadi Ki itu bersifat asam. Kalau asam, berarti sebelah kiri atau kanan tadi? Asam ini kaitannya dengan non-logam. Dengan non-logam ya. Ini tulisan saya kurang bagus nih. Kaitannya dengan non-logam. Kalau non-logam berarti sebelah kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Non-logam.
Ingat PS dan CL itu non logam. Oh, berarti sebelah kanan. Berarti sebelah kanan P itu adalah Ki. Kemudian, gimana dengan R? Unsur R dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. R ini yang bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen apa? Dia adalah unsur logam. Kenapa? Ingat materi alkali tanah. Materinya adalah, saya buat reaksi di sebelah kanan ya. Ada M plus H2O itu menghasilkan basa, yaitu MOH plus H2. Jadi si R itu unsurnya adalah logam. Kalau logam berarti sebelah kiri. R, P, Q. Tapi gimana pertanyaannya? Nah, pertanyaannya adalah susunan unsur-unsur tersebut dalam semerik kiri ke kanan. Berarti kalau kiri ke kanan, R, P, Q. R, P, Q. Jawaban faktor yang terakhir betul adalah A. Itulah nomor 3. Ya, untuk nomor 1, 2, dan 3 bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih Mutia dan Fatur. Nah, gimana nomor 4 dan selanjutnya? Kita lihat nih. Atau mau di SS dulu silahkan. Atau mau dicatat juga boleh. Itu jauh lebih baik. Mau dipoto silahkan. Mudah-mudahan tidak terkena radiasi sehingga gambarnya lebih jelas. Ya, 1, 2, 3 kalau mau screenshot. Tapi kalau mau dicatat silahkan. Saya kasih waktu dulu. Ya, kita lanjutkan. Ke nomor 4. Nah, ini. Nomor 4 dan 5 nanti. Nomor 4 dulu. Nomor 4 dan 6 lah. Biar agak sebelahan atau 7 dan 8, 9 juga boleh. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit sampai 16.40. Nomor 4, 6, 7, 8, 9. Biar enak sebelahan. Silakan. Kira-kira nih 4, 6, 7, 8, 9. Silakan. Mau coret langsung di layar boleh. Mau di chat juga silakan. Mau lihat audio juga boleh. Silakan. Apa yang kalian suka, kalian mau lakukan. Yang penting kalian mencoba dulu. Mau benar, mau salah, nggak apa-apa. Oh, seperti yang Fatur tadi sampaikan, yang nomor 3 kan seperti itu. Nomor 2 juga seperti itu. Jadi dengan saya nggak penting jawabannya langsung benar, langsung salah, langsung salah. Jawaban awal salah, yang penting kita sama-sama mengetahui ketika jawaban kita sah, kesalahannya di mana. Itu jauh lebih baik. Tapi gimana kalau jawaban yang sebenarnya? 2 kemungkinan. Bisa karena emang kalian paham, bisa juga karena kalian beruntung. Nah, jadi lebih baik paham dulu aja. Ya, silakan. Nomor 4, 6, 7, 8, dan 9. Silakan kalian coba langsung coret-coret di layar atau lewat chat boleh, atau suara dengan unmute silakan. Ya, terima kasih untuk Amira yang belum lama bergabung. Ya, silakan. 4, 6, 7, 8, dan 9. 1 menit lagi. Ya, di chat udah ada yang menjawab nih. Mutia, nomor 4 adalah B. Saya simpan dulu. Kata Mutia nomor 4 adalah B. B ya. Nah, ini Mutia. Nomor 6, 7, dan oh ini ada juga di chat. Angela, nomor 6A, 7E. 6A, 7E. 6-nya A, saya tanda ini dari Angela, 7-nya E katanya. Tinggal 8 dan 9. Siapa yang mau nyoba 8, 9? Lewat chat boleh, seperti Mutia, tadi Angela juga. Atau melalui suara juga. Silakan. Dengan saya bebas. Mau coret-coret langsung layar? Boleh. Apalagi itu, saya paling senang.
Ya, sip. 89 kita pending dulu karena waktunya sudah habis. Kita semakin ya dengan waktu ya. Nah, gimana nomor 4? Berikut adalah data sifat-sifat unsur natrium sampai dengan klor. Berarti nggak ada argon. Perubahan sifat unsur dan natrium klor adalah berarti natrium ini kiri, klor ke kanan. Berarti semakin ke kanan, kenegatifan bertambah. Betul salah? Betul. Jari-jari atom berkurang? Betul. Energi ionisasi berkurang? Salah. 1, 2, 3-nya salah ya. Kecuali. Kecuali. Berarti kalau kecuali cari yang salah. Berarti 3. Nah, ini berarti opsi A udah bukan jawabannya. Opsi C bukan jawabannya. Opsi E bukan jawabannya. Opsi D juga bukan. Sehingga betul jawaban dari Mutia adalah B. Karena kecuali kan. Nah, semakin ke kanan, semakin kanan energi ionisasi berkurang. Betul, salah. Sifat basa makin kuat juga salah. Sifat asa makin lemah juga salah. Sifat oksidator bertambah, oksidator ingat mengalami reduksinya, betul. Karena ingin yang kecuali, gitu ya, sehingga jawabannya 3, 4, dan 5. Sip, jawaban Mutia, betul. Gimana dengan nomor 6 dan 7? Nah, 6 dulu nih. Energi ionisasi pertama magnesium lebih tinggi daripada aluminium? Betul. Karena ingat tadi, dalam energi ionisasi ada pengecualian, gitu ya. Semakin ke kanan kan semakin besar. Kecuali Mg lebih besar dari Al, fosfor lebih besar dari sulfur. Magnesium memiliki konfigurasi elektron luar yang lebih stabil? Betul. Ada nggak hubungan sebab akibat? Ada. Sehingga jawaban Angela di nomor 6 betul adalah A. Sip. Ya. Angela nomor 6 betul jawabannya. Nomor 4 Mutia juga betul. Nah, gimana dengan nomor 7? Pernyataan yang benar untuk atom Mg dan S adalah, ingat Mg nomor atom 12, S-nya 16. Mg dan S merupakan unsur non-logam. Ingat Mg 12 itu sebelah kiri, berarti salah. Mg itu yang logam. Energi ionisasi pertama Mg lebih besar dari S? Salah juga, karena ingat, semakin ke kanan semakin besar. Mg dan S jaraknya jauh gitu ya. Nah, sehingga energi ionisasi S lebih besar dibandingkan Mg. Keelektronegatifan Mg lebih besar dibandingkan S. Salah juga. Harusnya S yang lebih besar dari Mg. Sehingga opsi E betul menurut Angela. Jadi yang nomor 7 adalah E. Jari-jari atom semakin ke kanan semakin kecil. Maka jari-jari atom Mg lebih besar dari S. Nah, gimana untuk si Mg2+ dan ion S2-? Nah, ini kita buat konfigurasi dulu. Si Mg nomor atomnya 12. Berarti tadi konfigurasinya adalah Ne 3s2. Kemudian si S itu 16. Ini menjadi Ne 3s2 3p4. Nah, membentuk Mg2+, berarti Mg2+ ini artinya Mg melepaskan 2 elektron. Berarti si Mg itu hanya tersisa konfigurasinya adalah Ne. Gitu ya. Dengan nomor atomnya 10. Berarti 28, berarti hanya 2 kulit yang terisi elektron. Nah, si S-nya gimana? Si S-nya ini dia membentuk katanya ion S2-. S2- artinya S menerima 2 elektron. Sehingga menjadi Ne 3s2 3p6. Kita serapin tulisan saya. 3p6. Gitu ya. Nah, dari sini maka biar mudahnya gimana? Boleh kalian buat dalam konfigurasi yang kulit. Jadi kalau Mg2+ hanya terisi 10 elektron, berarti 28. Kalau S2- 18 elektron, berarti 2, 8,
8. Ini menunjukkan bahwa jari-jari si Mg2+ itu lebih kecil dibandingkan S2-. Karena Mg2+ hanya mengisi pada kulit kedua. Artinya jari-jarinya pada kulit kedua. Kalau S2- itu jari-jarinya kulit ketiga. Otomatis jari-jari S2- lebih besar dibandingkan Mg2+. Nah, itulah opsi D salah. Ya. Untuk soal yang belum, nomor 5, 8, dan selanjutnya, karena waktu yang membatasi, karena waktu yang membatasi perjumpaan kita, jadi hari ini sampai di sini dulu. Ya. Nah, untuk soal sisanya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke materi tentang transisi periode keempat. Tapi, nah, saya butuh info nih, kapan kalian PAS, tanggal berapa, nah, materinya sampai mana juga PAS. Kalau PAS-nya sampai periode keempat, berarti materi periode keempat kita bahas pekan depan aja. Ya, jadi saya mohon infonya untuk di pertemuan selanjutnya berarti tanggal 30 ya. Tanggal 30 November. Nah, karena ada kemungkinan sudah ada yang melakukan PAS di pekan depan. Nah, jadi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semuanya. Gitu ya. Kita insya Allah lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tanggal 30 November. Ya. Terima kasih. Saya doakan kalian tetap sehat, terus semangat, dan kalian akan sukses di PTN 2022. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Iya, Bapak. sama-sama semuanya.